Pembelajaran 3. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Salah satu permainan yang dapat menarik perhatian anak usia SD adalah permainan bola zigzag. Permainan bola zigzag merupakan permainan bertim yang menarik dilaksanakan di SD sebagai sarana untuk melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani. Permainan dapat membentuk percaya diri. Ini dimaksudkan dengan bermain dapat meningkatkan kemampuan untuk tampil di depan umum. Bola zigzag, perlengkapannya 2 bola besar. Aturan bermainnya 1. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan dan berhitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 3. Kelompok A dan B saling berhadapan. 4. Perhatikan siapa anggota kelompok di depanmu yang memiliki angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Mereka adalah tim kamu. 5. Anggota nomor 1 melempar bola ke anggota di hadapannya yang memiliki nomor 2. Nomor 2 harus menangkapnya dan melemparkannya ke anggota nomor 3. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan, sehingga permainan lebih menarik. Bagi sekolah yang mempunyai jumlah bola yang cukup banyak, dapat menggunakan lebih dari 2 bola agar waktu tunggu tidak terlalu lama. Sebelum bermain, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Perhatikan arahan dan contoh yang disampaikan guru. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan 2 bola. 1 bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan sehingga permainan lebih menarik. Di rumah, kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Ayo mengamati. Di sekitar rumah banyak sekali sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Baik, mari kita amati gambar berikut. Lihat ya. Ada anak yang sedang memanjat tiang listrik, ada yang bermain layangan tetapi di sebelah kabel atau jaringan listrik, kemudian menggunakan alat elektronik tetapi di dekat kolam renang. Kita lihat dulu sebelahnya. Pendapat kalian apa tentang hal yang membahagiakan dalam gambar? Kita lihat. Sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran-aliran listrik yang menyebabkan layang-layangnya tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan anak tersebut tersetrum. Betul. Kita juga tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listrik. Kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju tubuh kita.
Selain itu, kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air, karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Ya, hal ini jangan dicontoh ya, ini adalah hal yang tidak baik. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Ya, ingat, listrik plus air sama dengan bahaya. Perhatikan gambar berikut. Tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Baik, kita lihat ke di bagian kamar mandi terlebih dahulu. Biasanya kamar mandi atau dalam kamar mandi dibutuhkan listrik. Selain untuk lampu penerang, juga untuk kebutuhan mengoperasikan hair dryer, peralatan pengering tangan. Pada kamar mandi, tempatkan saklar di luar kamar mandi agar aman dari percikan air. Hati-hati saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Ya. Kemudian yang kedua, kita ke kebun. Peralatan listrik yang ada di kebun antara lain penyiram tanaman yang menggunakan pompa air. Saat menyalakan pompa air, berhati-hatilah. Yang ketiga, kita akan ke kamar tidur. Peralatan listrik yang ada di kamar tidur diantaranya adalah lampu penerang dan televisi. Cara menyalakan televisi harus dilakukan dengan benar, dan setelah selesai menonton televisi harus dimatikan. Yang keempat, kita ke ruang keluarga. Peralatan listrik yang ada di ruang keluarga antara lain lampu penerangan, televisi, kipas angin, dan lain-lain. Gunakan alat-alat tersebut dengan hati-hati. Misalnya, jika ingin menyalakan lampu, gunakanlah alas kaki. Dan yang terakhir, kita menuju ke dapur. Alat listrik yang ada di dapur sangat banyak, diantaranya adalah rice cooker, blender, dan magic jar. Gunakanlah alat tersebut dengan bantuan orang tua kita agar aman. Ayo membaca. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Ya, berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Ya, silakan nanti diisi cara atau petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun penggunaan yang tidak hati-hati akan berbahaya bagi kehidupan. Bisa ya menuliskan petunjuk cara menghindari bahaya listrik? Tadi Ibu sudah jelaskan ya di halaman sebelumnya. Di sini ya sudah dijelaskan bahaya-bahaya apa saja. Kemudian di atas juga sudah tadi. Nah, tugas kalian sekarang membuat petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Misalnya, Ibu kasih contoh ya. 1. Kabel yang terpasang dalam rumah atau gedung tertutup rapat dan jangan ada yang mengelupas. Di antara sambungan kabel harus
benar-benar tertutup. Selain itu juga berfungsi untuk melindungi dari sengatan listrik. Kemudian 2 apa, 3 apa. Ada banyak ya. Kalau tidak cukup menulis di sini, boleh menulis di kertas atau di buku kalian.